Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan mempelajari perhitungan turbin angin tipe horizontal. Di sini seperti kita ketahui bahwa pada pelajaran yang lalu, pertemuan pertama kita membahas tentang turbin. Turbin itu seperti kita ketahui banyak jenisnya dan juga energi angin yang bisa kita manfaatkan. Di sini seperti sudah saya jelaskan bahwa turbin angin ini adalah mengkonversikan energi kinetik, di mana turbin itu bisa disuplai dengan yang namanya blitz, ya. Pada dasarnya energi atau daya yang dihasilkan atau energi output dari turbin dapat dihitung secara ekonomi, ya. Di sini secara ekonomi itu sangat-sangat penting kita mengetahui bahwa energi atau daya yang dihasilkan dari bermacam turbin angin itu pada kondisi yang berbeda itu akan kita hitung berdasarkan power atau energi kinetik putaran dari turbin, di mana kecepatan turbin itu yaitu yang mana dapat menghasilkan energi pada kecepatan angin minimum. Nah, secara model matematikanya seperti kita ketahui bahwa yang berhubungan dengan energi biasanya disimbolkan dengan E, kemudian massa itu disimbolkan dengan N, M, sedangkan kecepatan angin disimbolkan dengan V, kemudian daya disimbolkan dengan P, dan mass flow rate itu delta M dibagi dengan delta T, kemudian delta E dibagi dengan itu adalah dengan waktu adalah yaitu energi rata-rata, ya, yang mana unitnya adalah joule per second. Kemudian daya densitas massa jenis yaitu kilogram per milimeter pangkat 3, sedangkan luasan area yang dilewati oleh angin yaitu dengan unit meter area, kemudian koefisien power CP, dan juga radius dari blitz, kemudian X itu distance jarak, dan T adalah waktu yang disimbol unitnya adalah second. Secara kecepatan konstan, energi kinetik merupakan objek massa dan kecepatan velocity ya, kecepatan atau V adalah sama dengan kerja atau W yang dapat memindahkan objek dari tempat satu ke tempat yang lainnya, ya, dengan diberikan gaya. Jadi di sini energi atau W usaha itu F dikalikan S, dan sesuai dengan hukum Newton kita mengetahui bahwa F itu adalah M dikali A. Jadi energi adalah massa dikalikan percepatan dikalikan dengan jarak, ya.
sesuai dengan persamaan ketiga tentang gerak, P kuadrat V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2A dikali S. Maka percepatannya adalah P kuadrat dikurang U kuadrat dibagi dengan 2S. Jadi seperti diketahui, kecepatan akhir dikurang kecepatan mula-mula di sini disimbolkan dengan U, maka A karena kecepatan awal itu 0, P0 atau U di sini sama dengan 0, maka kita dapatkan P kuadrat dibagi dengan 2S atau 2 kali jarak, ya. Nah, kalau kita masukkan ke energi kinetik tentang massa gerak, maka E sama dengan setengah dari mp kuadrat dan daya menjadi P turunan pertama dari energi terhadap T, maka setengah P kuadrat di M per dt, ya. Nah, massa alirannya rata-rata disimbolkan turunan pertama dari massa terhadap waktu sama dengan densitas dikali A terhadap jarak. Jadi di sini jarak di X dibagi dengan delta T, dan maka seperti diketahui jarak terhadap waktu itu disimbolkan dengan P, dan di sini massa dibagi dengan waktu sama dengan rho A dikali dengan P. Jadi dayanya adalah menjadi setengah rho A P pangkat 3, ya. Nah, dan dalam pencariannya CP itu biasanya power efficiency maksimum dari desain turbin adalah 0,59, dan kalau di sini kita perhatikan bahwa daya koefisiennya misalkan C sama dengan PX sama dengan 0,59, ya. Maka di sini CP itu sangat unik untuk berbagai macam turbin, ya. Nah, ini dijelaskan oleh Albert Beers. Makanya Beers limit value itu 0,35 sampai dengan 0,45, yang mana ini adalah desain turbin yang terbaik. Jadi dengan persamaan ini dengan A yang seperti kita tahu bahwa untuk turbin horizontal itu P dikali R pangkat 2, ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya. Nah, itu area yang diberikan dari bridge dari turbin horizontal, ya. Nah, dan di sini sebagai contoh, ya, ini ada desain bridge itu I 52 meter, B dengan L bukan I, ini L sama dengan 52 meter, B 12 meter per second, density udara itu 1,23 km per 3, kemudian CP di sini didesain 0,4. Jadi seperti diketahui L itu sama dengan R sama dengan ini, maka luasan area adalah 8495 meter per 2, dan kita bisa menghitung daya yang bisa dihasilkan oleh
putaran turbin ini dengan ini adalah 3,6 megawatt ya. Nah, itu yang simpulan yang sederhana untuk mendesain dari turbin dari luasan area yang dibuat dari turbin ya. Itu saja. Saya kira apa yang saya jelaskan ini saya harapkan bisa dimengerti. Itu bisa dicari nantinya persamaan lainnya bisa dalam mendesain turbin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.